2, 3. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah, Majelis Guru, pada siang hari ini Bu Rika, guru konseling kita akan berbagi baik, yaitu tentang kelola emosi. Ya, ini adalah materi yang didapat dari pelatihan di Batam kurang lebih 5 atau 6 hari yang lalu ya. Dan kali ini adalah on the job learning. Ya. Nanti setelah pemaparan, Bapak Ibu guru boleh berbagi ataupun sharing pengalaman tentang kelola emosi, menangani anak-anak yang perilakunya mungkin ada yang sedikit menyimpang, ya, ataupun yang di luar kebiasaan, ya. Nanti akan diberi kesempatan beberapa menit dari Bu Rika untuk memberikan pengalamannya tentang kelola emosi. Karena apa? Nanti kita rangkum menjadi suatu pengalaman yang utuh, yang karena apa? Di dalam menghadapi anak orang, kita sering perasaan kita mungkin tersinggung, kecewa, ataupun marah. Bagaimana mengendalikan sifat-sifat yang negatif pada perasaan kita. Kita dengarkan Ibu Rika akan menyampaikan ya materinya kurang lebih 30 menit ke depan. Saya kira di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Rika kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas waktunya telah mengizinkan saya berdiri di sini untuk berbagi praktek pelatihan yang telah saya ikuti selama di Batam di Hotel Golden View mengenai 7 jurus BK hebat. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu 7 jurus BK hebat itu apa saja. Yang pertama ada jurus 1, kenali potensi. Yang kedua ada jurus kelola emosi. Dan ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Keempat ada jaga konsistensi. Kelima jalin koneksi. Keenam bangun kolaborasi. Dan yang terakhir adalah menata situasi. Dari ketujuh jurus BK hebat ini Bapak Ibu, kenapa judulnya jurus BK hebat, bukan guru BK hebat? Sebenarnya dikarenakan dari ketujuh jurus ini ada beberapa bagian materi atau ilmu pengalaman yang bisa diterapkan oleh guru yang BK dan non BK. Makanya namanya tuh jurus BK hebat, bukan jurus guru BK hebat. Dari ketujuh jurus ini Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan OJL atau on the job learning bersama peserta didik di kelas 11. 2 jurus di sini yang saya terapkan yaitu jurus 2 kelola emosi dan jurus 4 jaga konsistensi. Jadi di antara ke-7 jurus ini kami diamanahkan untuk berbagi praktik baik bersama rekan majelis guru dan staf tata usaha agar nantinya jurus-jurus ini bisa kita laksanakan di sekolah kita untuk terciptanya situasi yang lingkungan aman, nyaman, dan menggembirakan di sekolah kita. Boleh Bapak dan Ibu, saya minta kesediaannya berdiri. Di sini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu 7 jurus BK hebat beserta gerakannya. Mungkin boleh ikut saya ya gerakannya. Dimohonkan berdiri Bapak dan Ibu. Boleh sambil menggunakan suaranya Bu. Boleh jadi sama-sama. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan kesabaran, mendidik dengan tulus, menggunakan jurus
bermain kertas emosi di sini. Jadi nanti saya akan membagikan lembar kertas reject HPS kita kepada Bapak dan Ibu dan satu sticky note. Di sini Bapak dan Ibu, saya akan membacakan sebuah cerita dan kemudian Bapak dan Ibu diminta merespon cerita tersebut melalui kertas yang Bapak dan Ibu pegang. Ketika Bapak Ibu merasakan senang, maka kertas HPS yang Bapak Ibu pegang nanti bisa diusap. Dan ketika Bapak Ibu merasa kesal, kertas tersebut boleh Bapak Ibu remas untuk mengekspresikan perasaan yang Bapak Ibu alami dari cerita yang saya sajikan. Dan jika merasa sedih, kertas tersebut boleh dirobek. Oke, tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu, akan saya bagikan kertasnya terlebih dahulu. Oke Bapak dan Ibu, mungkin boleh diambil kertas dan satu kertas, satu sticky note. Ada pena Bapak dan Ibu, karena nanti kita akan menuliskan refleksi dari cerita kita. Boleh ambil pena terlebih dahulu. Oke, saya ingatkan kembali dari cerita yang disajikan, Bapak dan Ibu di sini harap merespon cerita tersebut melalui kertas yang dipegang. Saat Bapak Ibu merasa senang, boleh diusap kertas HPS-nya, dan saat merasa kesal atau marah, jengkel, dongkol, dan kawan-kawannya, boleh kertasnya diremas. Dan yang terakhir, jika merasa sedih atau perasaan kecewa, kertas dapat disobek. Oke, cerita yang pertama. Pagi itu, Bapak dan Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak atau Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Oke, mungkin dari cerita bagian pertama boleh langsung diekspresikan perasaan yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu berada dalam cerita ini. Oke, yang selanjutnya masih ada butiran cerita selanjutnya. Yang kedua, situasinya sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa, boleh dibuka lagi Bapak dan Ibu kertas yang udah itu. Sampailah Bapak dan Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Hampir ya Bapak Ibu. Namun, belum sempat suasana kelas stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, sambil ya Bapak Ibu, typo saya di situ. Sambil berkata, maaf Bu, Pak, saya telat. Silakan diekspresikan. Udah Pak Mali diusap sayang sama Andi. Oke, yang ketiga, situasinya Bapak dan Ibu, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan tadi, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Jadi barangnya hilang, media yang sudah Bapak Ibu persiapkan hilang. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas pengajar yang seru pun seketika buyar. Oke, yang keempat Ibu, di tengah pelajaran saat Bapak
ibu sedang mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat bapak dan ibu dekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Oke bapak dan ibu, cerita selanjutnya. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi tetap ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi, Bapak dan Ibu, karena ayah Andi masuk ICU." Oke, situasi selanjutnya. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Oke, situasi terakhir Bapak Ibu. Bapak atau Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru semangat melanjutkan pelajaran menggunakan bahan yang telah disediakan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Boleh diperlihatkan Bapak dan Ibu kondisi kertas yang dipegang? Oke. Kertas putiran Bapak sudah sobek, Bu Ayu juga. Oke. Oke Bapak dan Ibu boleh mengambil sedikit notnya karena ada beberapa lembar pertanyaan, 3 pertanyaan. Saya minta Bapak dan Ibu menuliskan hanya jawabannya saja. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Mungkin boleh ditulis kalau kertasnya sudah sobek atau kertasnya udah lusuh, boleh dituliskan di sticky note. Boleh dituliskan Bu Melta, mungkin kertasnya robek, kertasnya sudah lusuh karena saya remas, boleh seperti itu. Tolong dituliskan nama juga ya Bapak dan Ibu, karena ini akan menjadi dokumentasi saya saat buat laporan. Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak atau Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada kertas? Nah, jika tidak boleh dituliskan tidak, jika menyesal boleh dituliskan menyesal. Dan kemudian kalau menyesal apa alasannya Bapak dan Ibu? Mungkin boleh singkat, menyesal karena tidak mencari tahu terlebih dahulu keadaan siswa, bisa seperti itu. Oke, balik ke pribadi masing-masing, boleh ditulis Bapak dan Ibu. Oke, dan yang terakhir, jika kertas itu adalah siswa kita, dalam artian si Andi tadi dan kita gurunya, bagaimana seharusnya kita bersikap? Tadi kan ada diputar kejadian-kejadian, tetapi kita tidak bertanya terlebih dahulu. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Boleh di ini aja Bu Ayu, di ringkas saja. Seandainya kertas itu adalah si Andi tadi yang datang terlambat dan ternyata setelah dicari tahu karena kurang tidur, makanya dia tertidur di kelas dan dia menjaga orang tuanya yang sedang sakit. Kemudian tadi pamannya menjemput Andi, ternyata orang tua yang Andi jaga masuk ICU. Oke, sudah selesai Pak Oscar. Mungkin dari Bapak dan Ibu boleh jika ingin menyampaikan refleksi dari 3 pertanyaan ini Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu Bu Melta. Kalau menyesal boleh jawab menyesal, kalau tidak jawabannya tidak.
Nur. Pak Oscar boleh minta pendapatnya dari 3 pertanyaan ini, Pak Oscar. Harap menyampaikan apa jawaban dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Baik, terima kasih. Kalau untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Kalau saya di situ. Kertas itu. Semua yang situ. Kemudian, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan oleh kertas? Tidak. Karena masih utuh. Itu. Dan yang Kemudian, terakhir, bagaimana ya siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, kita memberikan pelayanan atau menjalani dengan baik. Jadi kita tidak bisa berkeputusan sebelum ada observasi yang kita akan secara menyeluruh. Oke, mungkin bisa saya simpulkan bahwa maksud Pak Oscar, jadi sebagai pendidik kita tentunya harus bertanya terlebih dahulu apa yang menyebabkan siswa terlambat. Seperti itu, Pak Oscar. Oke, terima kasih kepada Pak Oscar. Ada perwakilan ibu-ibu yang ingin menyampaikan pendapat mungkin kepada Ibu Nur, karena Ibu Nur anggu-anggu. Boleh Bu Nur. Baik, terima kasih juga. Di sini punya pertanyaan. Jawaban saya yang pertama, apakah kertas itu bagaimana kondisi kertasnya? Kertas yang saya punya sudah sobek dan busuk. Karena sudah di tadi ya. Terus yang kedua, jawabannya tidak menyesal. Kenapa tidak menyesal? Karena itu adalah sifat refleks manusia. Jadi dia selalu merefleksi dari setiap keadaan yang diterimanya. Itu lumrah ya Ibu. Kemudian yang ketiga, jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, jadi kalau jawaban saya mencari tahu sebelumnya penyebab sikap dari siswa tersebut. Jadi kita tidak langsung serta-merta menghukum atau menyalahkannya. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia menyampaikan refleksi dari cerita mengenai emosi tadi. Oke, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, sebenarnya jurus 2 kelola emosi ini mengapa saya berikan untuk guru dan peserta didik? Ini dikarenakan seharusnya sebagai pendidik, tentunya karena kita pendidik orang yang menjadi contoh. Nah, mungkin kesannya berat ya Bapak dan Ibu, kita harus menjadi contoh, sementara kita hanya manusia biasa. Nah, tetapi yang namanya kehidupan, kita pasti akan merasakan berbagai macam emosi, karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya, karena kita bukan peramal Bapak dan Ibu. Nah, jadi makanya saya berikan materi kelola emosi ini agar baik guru maupun peserta didik mampu mengelola emosi dengan sehat, mampu merespon keadaan dengan tepat. Oke Bapak dan Ibu, di sini ada 6 emosi dasar yang sebenarnya dimiliki oleh manusia. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi, itu adalah perasaan yang alamiah. Artinya kalau kita manusia, kita pasti merasakan emosi di saat kita dihadapkan dengan situasi yang tidak kita duga atau mungkin ada situasi yang tidak kita inginkan. Itu lebih ke emosi marah, sedih, kecewa, takut. Nah, di sini ada 6 emosi dasar yang dimiliki manusia. Yang pertama ada happy. Happy itu bahagia, senang, excited atau bersemangat, tender, perasaan tenang, lemah lembut, penuh kasih sayang, itu masuk ke emosi tender. Scare, ada perasaan takut. Kemudian ada perasaan angry, marah, kecewa, jengkel, dan yang terakhir ada perasaan sedih. Itu wajar kita rasakan. Tetapi yang menjadi persoalannya ketika emosi itu meledak-ledak. Dalam artian mungkin yang sering kita meledak-ledak itu saat kesedihan yang mendalam dan saat emosi marah. Dengan adanya peta cuaca emosi ini Bapak dan Ibu, sebenarnya diharapkan karena saya sudah melaksanakan OJL kepada peserta didik, diharapkan peserta didik terlebih dahulu bisa mengenal emosi apa yang sebenarnya saat ini dia rasakan
menenangkan sebelum dia memulai aktivitas kegiatan pembelajaran di sekolah. Begitu juga kita guru, karena guru pasti menghadapi berbagai macam situasi dan berbagai macam tingkah laku peserta didik kita yang tidak kita duga, dan mungkin ada juga beberapa yang sudah kita duga, dia lagi yang terlambat. Tapi mungkin dari situ karena tadi kesannya kita pendidik Bapak dan Ibu, kita mungkin harus menambah senantiasa pengetahuan kita, wawasan kita, pengalaman kita, dan mungkin kita yang harus lebih berbesar hati untuk memberikan contoh bagi peserta didik kita bagaimana cara kita mengelola emosi sebelum kita menghakimi mereka, sebelum kita mengharapkan mereka terlebih dahulu mengelola emosi. Tentunya kita sebagai pendidik yang mengelola emosi kita. Ini tujuan layanan yang saya berikan untuk peserta didik kita di sekolah, mengetahui atau mengenali emosi yang dialami mereka sehingga mereka bisa memanajemen emosi dengan tepat. Yang kedua sudah terjawab tadi, dan yang ketiga mampu mengelola emosi secara sehat dalam artian merespon situasi yang terjadi pada kehidupan mereka baik di sekolah, di rumah. Di sini Bapak dan Ibu pembelajaran sel. Jadi di sini materi kami mengenai kelola emosi ini masuk ke konsep pembelajaran sel yang dimana menekankan ada 5 self awareness atau kesadaran diri, self management, bisa mengontrol diri, responsible decision making, ada mengambil keputusan yang bertanggung jawab, ada relationship skill, keterampilan relasi, dan yang terakhir ada social awareness. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini di pembelajaran sosial emosional ini sebenarnya menekankan kemampuan empati kita sebagai pendidik atau tenaga kependidikan. Karena yang namanya pendidik dan tenaga kependidikan pasti berhadapan dengan peserta didik kita di sekolah, dan mungkin kita akan berkolaborasi dengan orang tua peserta didik yang kita tidak bisa menduga apa yang baru saja mereka hadapi. Mungkin ketika mereka merasakan anaknya bermasalah, ya emosi mereka pasti menggebu-gebu. Tapi kita sebagai pendidik tidak mungkin harus ikut menggebu-gebu juga. Kita pasti harus bisa mengontrol emosi kita agar tercapainya solusi yang kita harapkan bersama. Jadi di antara jurus-jurus ini, di jurus kelola emosi saya sudah menerapkan bersama peserta didik kelas 11, dan saya juga mengharapkan Bapak dan Ibu nanti mampu mengelola emosi melalui teknik yang pertama, mindfulness. Mindfulness di sini Bapak dan Ibu, di sini saya mengambil teknik 2 feet 1 breath sama set intention. Jadi artinya yang pertama Bapak dan Ibu, saat kita merasakan emosi, kaki kita usahakan menapak di tanah atau di lantai. Dan di saat itu kita bisa menarik nafas, keluarkan, tarik lagi, keluarkan sampai kita merasa rileks atau selama 1-2 menit. Kelihatannya memang seperti mudah diucapkan tetapi sulit diterapkan, tetapi kita harus tetap belajar untuk mengelolanya. Alangkah baiknya kita coba bersama. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menerapkan teknik 2 feet 1 breath. Mungkin boleh Bapak dan Ibu kakinya sama-sama menapak di atas lantai, boleh duduk, boleh berdiri. Oke, mungkin boleh tarik nafas sama-sama. Oke, kemudian keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti ketika Bapak dan Ibu merasakan emosi mungkin yang bergejolak, perasaan marah, sedih, kecewa, itu wajar. Tetapi ketika kita tidak mampu mengelolanya, bisa jadi nanti kita akan membuat keputusan-keputusan yang tidak bertanggung jawab. Karena biasanya setiap manusia di saat emosinya yang lagi berlebihan, dalam artian mungkin emosi marah, kecewa, tindakan yang kita lakukan biasanya cenderung ceroboh dan berakibat akan menyesal. Yang kedua ada set intention, yang di mana setiap hari diharapkan kita itu mempunyai tujuan atau niat positif sebelum kita beraktivitas. Jadi mungkin dengan kita mengingat niat baik kita, niat positif kita, itulah akan menjadi penenang bagi kita untuk lebih siap menjalani kehidupan ini. Oke Bapak dan Ibu, saya akan langsung masuk ke responsible decision making. Di sini saya sudah menerapkan juga bersama peserta didik kelas 11. Di sini saya mengajarkan mereka untuk ketika emosi jangan langsung membuat respon tindakan. Maka ketika emosi berilah jeda terlebih dahulu, baru membuat respon tindakan atau keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Jadi di antara teknik tadi
ada yang namanya roda pilihan Bapak Ibu. Roda pilihan ini masuk ke konsep yang jeda tadi. Saat kita mengambil jeda, misalnya kita lagi emosi di kelas, mungkin kita boleh berjalan-jalan terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Perjalanannya tidak perlu jauh juga Bapak dan Ibu, mungkin boleh sambil melihat pantai dari sekolah kita kan nampak pantainya. Dan mungkin boleh bertemu dengan teman-teman, rekan guru yang kiranya bisa menenangkan emosi kita. Kemudian kita bisa mendengarkan musik dan sebagainya Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah dokumentasi berbagi praktik saya OJL 1 jurus 2 kelola emosi di kelas 11. Di sini kami melakukan ice breaking terlebih dahulu agar peserta didik fokus dan semangat untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian di sini ada dokumentasi peserta didik sedang membuat peta emosi tadi yang ada 6 emosi dasar, dan ada peserta didik menerapkan teknik mindfulness serta roda pilihan. Ini adalah dokumentasi peta cuaca emosi dari salah satu kelompok di kelas 11. Dan ya, selain teknik jurus 2, saya juga telah melakukan jurus 4, jaga konsistensi. Ini di kelas 11 juga. Tahap awal tetap ada ice breaking-nya Bapak dan Ibu, karena itulah salah satu bentuk supaya mereka bersemangat mengikuti pelajaran kita. Karena biasanya di jam-jam siang anak-anak rawan mengantuk. Itu ada PowerPoint, kami bermain kepalan tangan. Kemudian setelah bermain kepalan tangan, sama seperti kita tadi, ada refleksinya Bapak dan Ibu. Mungkin di lain waktu bisa saya sampaikan kembali pada pertemuan yang lainnya. Dan yang berikutnya ada, di sini kami menuliskan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Kata peserta didik kita kan usianya juga termasuk masih labil, dan bahkan kadang kita yang sudah seusia ini aja masih ada melakukan hal-hal yang kurang baik atau kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Oke Bapak dan Ibu, dan yang terakhir saya meminta pengalaman dari Bapak dan Ibu, mungkin bisa dari kepala sekolah kita, pasti lebih banyak punya pengalaman dalam menghadapi situasi-situasi yang namanya berhadapan dengan emosi. Kepada Pak Pri, mungkin boleh Pak berbagi pengalaman mengenai emosi yang Bapak rasakan ketika berhadapan dengan peserta didik yang tingkah lakunya mungkin kurang menyenangkan. Ya, memang manusia ini adalah manusia ciptaan Allah yang penuh dengan keunikan. Kalau kita menyadari bahwa Allah menciptakan kami keragaman karakter, individu, maka kita tidak langsung menjudge bahwa anak ini jahat ataupun bahwa menyimpang dari Islam. Jadi kuncinya dia ada self controlling. Contoh, pagi saya masukkan baju, siang bajunya keluar lagi. Tidak boleh kita langsung marah-marah, karena memang keadaan emosi, cuaca, dan mungkin ya kondisinya capek sehingga berdiri tulisnya terluar. Salah satu contoh, yang lain banyak. Silakan pada yang lain. Mungkin Bu Melta boleh menyampaikan pengalamannya, mungkin saat masuk kelas ada peserta didik yang tidak sesuai harapan Bu Melta. Gimana cara Bu Melta mengelola emosinya Bu Melta? Terima kasih kepada Bu Rika atas kesempatan ini. Saya pernah Bu Rika masuk di kelas 12 IPS. Kan 12 IPS. Saat saya masuk lomba IPS, hampir semua murid laki-laki itu tak ada di kelas Bu Rika. Tapi kan saya marah-marah, saya hanya duduk, diam, tarik nafas, dan ternyata anak-anak itu belum negatif Bu Rika. Jadi saya marah, kemudian diam. Berlatih sabar. Karena kalau selalu marah, ayo di kelas 12 IPS itu susah mereka tahu sendiri kan. Jadi saya hanya duduk, diam, dan sebenarnya dari mana, bisa dari kantin. Mungkin itulah pengalaman saya alami di kelas 12 IPS mereka. Terima kasih kepada Bu Melta dan Pak
Kepsek. Ya mungkin bisa disimpulkan bersama ya, kalau dari pernyataan Bapak Ibu Guru memang kita memahami kondisi sekolah kita dengan peserta didik yang latar belakangnya bermacam-macam, berbeda-beda, pola asuh dari orang tua itu juga berpengaruh Bapak dan Ibu, bahwa di pembelajaran sel ini bukan hanya pendidikan itu bukan hanya di sekolah tetapi di rumah juga itu berpengaruh besar. Nah, jadi mungkin disitulah kendala-kendala yang kita hadapi, dan saya juga berharap nanti ke depannya setelah berbagi praktik dengan rekan-rekan guru, saya juga mampu berbagi praktik bersama peserta didik yang kelas 12, kelas 10, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Kepsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ya. Psikiater kita, tepuk tangan. Terima kasih Bu Rika, ini oleh-oleh dari pelatihan dan narasumber di Batam di provinsi cukup bagus sehingga ilmunya tidak terpotong-potong ya, walaupun waktunya singkat. Oke, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi ya. Mudah-mudahan ini juga menambahkan kita untuk menangani masalah kejiwaan anak-anak. Anak-anak remaja ini tidak pagi, siang, sore ya, belum ada kestabilan. Dan sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali bertugas ke kelas masing-masing.